Qin Yichen dan Hyujas dan Lun sama-sama bahagia dan mencapai apa yang mereka inginkan. Khusus untuk Qin Yichen, sekarang dia memiliki sumber daya yang tidak adil ini di tangannya. Itu cukup untuk mengisi celah di wilayah bintang 9 meter. Dan sumber dayanya tidak begitu ketat. Pernikahan Zhao Wuling benar-benar dapat menjadi kenyataan. Pernikahan. Sangat disayangkan bahwa Qin Yichen masih meremehkan daya tarik kuil penguasa cahaya saat ini. 5 hari sudah cukup bagi utusan yang kembali dari wilayah bintang Wotu untuk menyebarkan cerita mereka. Dan ini juga membawa hasil yang sangat jelas. Orang-orang ini sekarang sangat percaya pada Qin Yichen. Bahkan jika mereka merasa bahwa kesenjangan kekuatan antara kedua belah pihak agak besar, di pihak Qin Yichen, setidaknya dia bisa mendapatkan keamanan yang sepenuhnya dijamin oleh Qin Yichen. Sementara di sisi lain, ada Mahkamah Agung yang mungkin menusuk dari belakang kapan saja. Perlu mengatakan bagaimana memilih. Hanya membabi buta memilih candi utama tidak akan berakhir. Qin Yichen mengadakan pernikahan untuk Zhao Wuling kali ini, dan merilis beberapa sinyal kunci. Yang paling menarik bukanlah penguasa kota terapung, tetapi pembudidaya tersebar yang tak terhitung jumlahnya. Mereka bukan milik satu kekuatan, bukan karena mereka memiliki kerinduan khusus untuk kebebasan. Itu karena pada saat semua orang harus menghitung keuntungan dan kerugian sumber daya dan kepentingan, penampilan Qin Yichen sangat berharga. Orang seperti itu yang setia dan tidak akan mudah meninggalkan bawahannya, siapa yang tidak menyukainya? Jumlah pembudidaya lepas jauh lebih banyak daripada jumlah kota terapung, yang merupakan alasan sebenarnya mengapa kota yang hancur itu penuh. Sama seperti Qin Yichen mengatur agar seseorang menjemput Hyujas dan Lun. Saat berikutnya, Qin Yichen dikejutkan oleh transmisi suara yang tak terhitung jumlahnya dan gendang telinganya sakit. Orang-orang ini semua gila dan ingin bergabung dengan kuil penguasa cahaya. Namun, Qin Yichen membuka mulutnya, dan sekarang semua kepahitan hanya bisa ditelan oleh dirinya sendiri. Itu sibuk sampai waktu yang menguntungkan, sampai kapal perang membawa salah satu protagonis hari ini, keluarga Emily, ke puncak kota yang hancur, yang menghentikan lelucon itu. Setelah beberapa ritual membosankan membungkuk kepada orang tua surga dan bumi, pernikahan ini juga memasuki proses bersulang pengantin dan berterima kasih kepada semua orang. Sebelum Zhao Wuling bisa mulai, sebuah suara dingin datang dari langit. Kaisar Salju, atas nama 4 kaisar, datang ke sini atas undangan. Liner, kirimkan ucapan selamat. Begitu Kaisar Salju muncul, seluruh langit tampak sedikit lebih dingin, terutama suara sedingin es, yang membuat orang menggigil. Karena pernikahan itu mampu mengganggu Kaisar Salju, salah satu dari 4 kaisar, hati Zhao Wuling tidak lagi berterima kasih kepada Qin Yichen, tetapi terus berkedut. Kali ini sepertinya sedikit kerusuhan. Bukankah itu hanya untuk menjaga etiket? Bahkan Kaisar Salju khawatir, apakah ini perlu? Qin Yichen dengan cepat mengalihkan pandangannya ketika dia melihat Zhao Wuling melihat ke atas. Siapa yang tahu ada begitu banyak sumber daya di kantong para pembudidaya longgar ini? Jika saya tahu sebelumnya, itu akan cukup untuk mengundang seorang kultivator longgar kali ini. Di mana lagi saya perlu mengganggu seseorang di tingkat Kaisar Salju? Zhao Wuling sedikit bingung sekarang, dan tidak tahu harus berbuat apa. Hanya untuk melihat Liner mengirimkan hadiah itu kepada Zhao Wuling dan meletakkannya. Zhao Wuling akhirnya bangun dan buru-buru berterima kasih kepada Kaisar Salju. Meskipun dia tahu bahwa wajah ini tidak diberikan kepadanya, tetapi untuk Qin Yichen, dia masih tidak akan menerima manfaat besar dari Kaisar Salju, jadi dia tidak akan mengatakan apa-apa. Sebuah ledakan kenyamanan diri. Lupakan saja, anggap saja itu sebagai ucapan terima kasihku untuk Lord of Light. Baru setelah Liner kembali ke langit, suara Kaisar Salju turun. Atas nama yang mulia, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Lord of Light atas tindakannya di wilayah bintang Wotu, mempertahankan keagungan negeri dongeng saya dan memelihara tulang punggung negeri dongeng. Dengan ini aku memberimu kesempatan. Setelah itu, Qin Yichen memiliki batu hijau lain di samping tangannya. Qin Yichen sedikit bingung, dan Kaisar Salju menjelaskan dengan sabar. Saya mendengar bahwa penguasa cahaya bermaksud pergi ke Gunung Fengming untuk menerima penilaian. Memegang token ini dapat menghindari proses percobaan yang tidak perlu. Demi hadiah itu, Qin Yichen benar-benar tidak memiliki kesempatan untuk terus berpura-pura tidak melihatnya. Dia bangkit dan membungkuk sedikit kepada Kaisar Salju. Terima kasih atas kebaikanmu, Tuan Kaisar Salju. Sebelum Kaisar Salju pergi, Athena, yang mengikutinya seperti seorang pelayan, juga mengeluarkan liontin giok dan meletakkannya di atas meja. Ada banyak hal seperti token. Qin Yichen dengan keras mentransmisikan suaranya ke Athena. Sister Athena, adikku yang baik, tolong jangan buat masalah untukku. Ini Kaisar Salju. Jika kamu memukulinya, apa yang akan aku lakukan? Aku masih ingin makan di dunia peri. Aku mohon, dapatkan kekuatan supernatural. Kepala Qin Yichen berdengung sekarang. Aku tidak tahu apa yang membuat Athena gugup, dan dia masih peduli dengan masalah sepele seperti itu. Jelas salah satu dari 12 dewa utama, jelas penyihir tua, mengapa dia masih bertarung seperti anak kecil? Namun, Qin Yichen tidak menenangkan Athena,
dan Kaisar Salju di langit telah berhenti. Uji coba Gunung Fengming sangat berbahaya. Gadis kecil itu, tahukah kamu berapa banyak orang yang akan mati setiap kali untuk percobaan yang tidak perlu? Athena tampak tak kenal takut. Lagi pula dia tidak akan mati. Kaisar Salju begitu tercekik oleh Athena sehingga dia tidak bisa berkata-kata. Ada satu orang di langit dan satu orang di tanah. Keduanya gayung bersambut. Qin Yichen buru-buru menarik Athena ke samping, mengatupkan kedua tangannya dan memohon jalan. Kakak, aku memanggilmu kakak hari ini. Jangan seperti ini. Mari kita menanggungnya. Semua orang adalah upaya yang melelahkan. Aku tahu bahwa apa yang dia kirim tidak sebaik yang kamu kirim oleh Sister Athena. Itu hanya sedikit birokrasi. Jangan dianggap serius, oke? Setelah akhirnya meredakan amarah Athena, Qin Yichen terbang ke langit lagi untuk meminta maaf kepada Kaisar Salju, menebus kesalahan di kedua ujungnya. Jika bukan karena wajah Qin Yichen, ini pasti tidak akan ada habisnya. Kaisar Salju juga merasa bahwa dia tidak perlu bersaing dengan seorang gadis fana dan hanya kembali ke alam abadi. Tepat ketika Kaisar Salju bergegas kembali ke alam abadi dalam kemarahan, hidungnya memar dan wajahnya bengkak, dan dia tidak puas dengan citra masa lalu yang dingin. Hanya suara agak cemberut yang menyebar di atas negeri dongeng. Wanita tua itu mundur. Ketika kamu kembali, kamu harus merobek pembohong yang mati itu. Berpura-pura menjadi manusia, kali ini ibuku mengaku. Ledakan. Dengan suara penutupan yang berat dari gunung gantung yang hampir runtuh, retret yang tidak tahu berapa lama dimulai. Setelah Qin Yichen mengusir Kaisar Salju, dia melihat sekilas penampilan linglung Athena beberapa kali, dan bertanya secara diam-diam. Apa yang sedang kamu lakukan? Jawaban Athena juga tepat waktu, tapi matanya sedikit kosong. Kalahkan, tidak apa-apa. Athena menggelengkan kepalanya dan tersenyum manis di depan Qin Yichen. Benda yang baru saja kuberikan padamu harus disingkirkan, mungkin sangat berguna di Gunung Fengming. Qin Yichen telah melonggarkan kewaspadaannya pada awalnya, dan baru saja akan acuh tak acuh. Tetapi ketika dia melihat kekejaman di mata Athena, dia tiba-tiba merasakan kesemutan di punggungnya. Saya mengandalkan, bukankah dia akan mengalahkan Kaisar Salju?